Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang deskripsi data penelitian dan distribusi frekuensi. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita membaca surah Ahzab terlebih dahulu. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Nah, di sini kan kita akan mempelajari tentang deskripsi data penelitian dan distribusi frekuensi. Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu si data, apa itu jenis-jenis data, dan apa itu sumber data. Pada bagian A ini, kita harus tahu dulu apa sih itu data dan sumber data. Data adalah atau data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi, data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Sesuatu yang diketahui di sini biasanya didapat dari hasil pengamatan ataupun percobaan, ataupun biasanya kita sering kenal itu observasi dengan waktu dan tempat yang berkaitan. Sedangkan anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara sehingga belum tentu benar. Nah, sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Yang mungkin saja data itu diperoleh dari data sebuah perusahaan tentang keuangan atau data dari suatu hasil belajar siswa dari sekolah, kan seperti itu. Nah, lanjut kita. Di sini ada jenis-jenis data atas dasar sifat dan bentuknya yang dijelaskan oleh Ridwan, yaitu terbagi dua. Yang pertama itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, ini dapat kalian baca sendiri apa itu data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini pun juga ada menurut waktu pengumpulannya, data itu juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada data berkala dan ada data cross section atau data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Menurut sumber pengambilannya, data juga dikelompokkan lagi ke dua. Yang pertama itu ada data primer dan data sekunder. Menurut susunannya, data juga dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu ada data acak atau data tunggal dan ada data kelompok. Selanjutnya berkaitan dengan sumber data, maka sumber data dapat dibedakan juga atas dua jenis, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari dalam lingkungan sendiri, sedangkan data eksternal adalah data yang berasal dari luar lingkungan sendiri. Nah, kita lanjut ke penyajian data. Data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian pada umumnya belum teratur, ya jelas, dan masih merupakan bahan keterangan yang sifatnya kasar dan data mentah. Untuk itu, statistik mempersiapkan dua bentuk penyajian data, yaitu berbentuk tabel dan grafik, di mana tabel adalah alat penyajian data angka dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. Sedangkan grafik adalah penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan secara garis maupun secara lambang. Nah, inilah jenis-jenis grafik dalam penyajian data. Atau grafik garis atau grafik poligon, seperti inilah contohnya. Ada juga grafik batang atau histogram, seperti inilah contohnya. Ada juga diagram lingkaran atau pie chart, seperti inilah dia contohnya. Ada juga diagram pencar, seperti inilah ada contohnya. Diagram gambar seperti ini contohnya, atau diagram lambang. Ada juga diagram peta atau kartogram, seperti ini contohnya, seperti peta Indonesia. Ada juga poligon frekuensi.
Poligon frekuensi ini sama dengan histogram. Hanya cara membuat batas-batas pada sumbu mendata atau horizontal yang berbeda. Perbedaan antara poligon dan histogram yaitu histogram menggunakan nilai tepi kelas dalam menentukan absisnya atau batas-batas sumbu horizontalnya. Sedangkan poligon menggunakan nilai titik tengah sebagai absis batas-batas sumbu horizontalnya. Histogram berupa segi empat, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubung satu dengan yang lainnya yang ujung awal dan akhirnya menutup pada sumbu horizontal. Nah, nanti nilai tepi kelas dan nilai titik tengah kelas ini nanti kita akan pelajari di distribusi frekuensi. Nah, di sini ada OGIF. OGIF adalah grafik garis dari suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif dengan nilai-nilai skala horizontalnya berupa nilai tepi kelas atau batas kelas setiap interval kelas dan nilai skala vertikalnya berupa frekuensi kumulatif. Jadi, dalam nilai-nilai skala pada absis atau horizontal, grafik OGIF sama dengan pada absis histogram, sementara bentuk grafiknya berupa grafik garis seperti pada poligon. Ada dua macam OGIF, yaitu OGIF dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan dan OGIF dengan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Lanjut kita ke distribusi frekuensi, di mana distribusi frekuensi ini dalam statistik itu berguna untuk menyusun data-data mentah yang nantinya itu akan disusun ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Nah, pengertian dari distribusi frekuensi sendiri itu adalah salah satu fungsi dari statistik deskriptif yang berguna untuk menyajikan data dengan baik dan sederhana sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran tentang keadaan yang akan disampaikan pada siapapun yang berkepentingan dengan data tersebut. Dan distribusi frekuensi itu juga adalah berupa data yang telah dikumpulkan yang masih dalam keadaan mentah atau acak sehingga masih sulit untuk diinterpretasikan, maka perlu untuk dilakukan pengelompokan. Data-data yang disusun ke dalam kelas-kelas interval tersebut itulah disebut dengan data distribusi frekuensi. Jadi, tujuan dari distribusi frekuensi itu adalah menyusun data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Saya ulangi lagi, distribusi frekuensi ini adalah data yang masih data mentah lalu disusun menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar atau bentuk tabelkah yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Jenis distribusi frekuensi itu ada dua. Yang pertama ada distribusi frekuensi tunggal dan ada distribusi frekuensi berkelompok. Nah, tabel 1 inilah dia contoh dari distribusi frekuensi tunggal. Sedangkan tabel 2 ini adalah contoh dari distribusi frekuensi berkelompok, di mana dikatakan distribusi tunggal pada kolom 1 ini karena nilai tampak bahwa tidak ada pengelompokan nilai. Maksudnya di sini adalah ini nilainya kan tidak ada interval kelasnya, ya kan? Sedangkan nilai data per kelompok ini ada interval kelasnya. Intervalnya mana dia? Ya, inilah dia intervalnya dari 120 sampai 129. Sedangkan ini dia hanya tunggal saja. Dia tidak ada pengelompokan datanya seperti data yang kelompok ini. Sampai di sini kalian pastinya paham lah. Bagaimana tuh bentuk data tunggal dan bentuk data berkelompok. Kalau bentuk data tunggal, dia hanya tunggal saja, tidak ada pengelompokannya nilainya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dia udah berkelompok, dia ada pengelompokannya dan ada interval kelasnya. Inilah di interval kelasnya. 120 sampai 129, 130 sampai 139 sampai seterusnya. Lanjut kita.
Baiklah, kita lanjut pada bagian distribusi frekuensi, di mana distribusi frekuensi itu ada kelas-kelas atau kelas, yang kedua ada batas kelas atau kelas limit, yang ketiga ada tepi kelas atau kelas boundary, yang keempat ada titik tengah kelas atau kelas midpoint, yang kelima ada panjang kelas atau kelas lake. Nah, di sini kita dihadapkan pada sebuah tabel, di mana tabel ini sudah mempunyai frekuensi dan interval kelas. Tabel ini adalah tabel dari tinggi badan 100 mahasiswa Universitas Al-Wasliyah. Apabila kalian nanti dapat soal seperti ini berupa tabel yang sudah ada frekuensinya, nah, langkah-langkah kalian itu harus mencari dulu ini tadi, kelas-kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, dan panjang kelas. Baiklah, kita langsung saja, di mana kelas-kelas itu terdapat 8 dari sini nih tadi. Kenapa 8? Coba kita lihat. Pada kelas pertama adalah 151 sampai 153. Kelas pertama 151 sampai 153. Kelas kedua 154 sampai 156. 154 sampai 156 adalah kelas kedua. Kelas ketiga adalah 157 sampai 159. Kelas keempat ada 160 sampai 162, begitu seterusnya. Ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 kelas. Yang kedua, kita tentukan batas kelas. Batas kelas atau kelas limit, di mana batas kelas adalah batas nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas itu terbagi dua, yaitu ada batas kelas bawah, atau biasa kita sebut dengan lower class limit, atau batas kelas atas, atau biasanya lebih dikenal dengan upper class limit. Nah, dari tabel 31 ini tadi, terdapat deretan sebelah kiri, di mana deretan sebelah kiri ini adalah batas kelas bawah. Sedangkan deretan dari sebelah kanan ini adalah batas kelas atas, di mana batas kelas bawah pada pertama yaitu adalah 151, dan batas atas kelas untuk kelas pertama adalah 153. Sedangkan batas kelas bawah untuk kelas yang untuk deretan yang kedua yaitu adalah 154. Sedangkan batas kelas atas yang kedua adalah 156. Batas kelas bawah yang ketiga ada 157. Batas kelas atas yang ketiga ada 159. Selanjutnya kita mencari tentang tepi kelas atau kelas boundary. Terdapat dua tepi kelas, yaitu tepi bawah kelas atau batas kelas bawah nyata, dan tepi atas kelas atau batas kelas atas nyata. Tepi kelas disebut juga dengan batas kelas. Nah, tepi kelas disebut juga batas kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang lain dengan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertiannya, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas, di mana kalau kita mau mencari tepi bawah kelas, kita kurangkanlah 0,5. Nah, inilah dia tepi bawahnya tadi kan, 151. Kita kurangkanlah 0,5. Apabila kita mau mencari tepi atas kelas, maka kita tambahkanlah 0,5. 153 kita tambahkanlah 0,5. Nah, dari tabel di atas atau dari tabel 31 ini didapatlah bahwasannya tepi bawah kelas pertama yaitu 151 dikurang 0,5 sama dengan 150,5. Dan tepi atasnya kan tadi kan 153.
ditambahlah dengan 0,5 menjadi 153,5. Tepi bawah kelas kedua tadi kan 154, dikuranglah 0,5 menjadi 153,5. Dan tepi atasnya 156 ditambah 0,5 menjadi 156,5. Begitulah seterusnya. Selanjutnya kita mencari lagi titik tengahnya atau kelas midpoint. Kita carilah titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah, di mana batas atas ditambah batas bawah. Tadi yang kita ketahui bahwasannya itu batas atas dan batas bawahnya itu, yang pertama itu untuk kelas yang pertama atau kelas yang ke-1 itu kan 151 dengan 153. Rumusnya tadi kan batas atas ditambah batas bawah. Batas atasnya tadi berapa di sini? 153. Sedangkan batas bawahnya yang untuk kelas pertama itu adalah 151. Jadi di sini 153 ditambah 151 dibagi dengan 2 atau dibagi dengan setengah menjadi 152. Untuk kelas yang terakhir, kelas yang ke-8 itu kan ada 172 untuk batas bawah dan ada 174 untuk batas atas. Nah, kita tambahkanlah 174 ditambah 172 dibagi 2 yaitu 173. Nah, perlu kalian ingat untuk mencari tepi bawah kelas apabila datanya ini bukan bilangan bulat seperti ini. Apabila datanya nanti ini misalnya 151,5 sampai dengan 153,5, itu nanti datanya itu kita kurang atau kita tambah dengan 0,05. Saya ingatkan lagi, apabila nanti kalian jumpai bentuk datanya ini berupa berupa bilangan desimal, maka batas bawah itu bukan kita kurang 0,5 tapi kita kurang 0,05. Sedangkan tepi atas apabila bilangannya itu kita dapatkan desimal, apabila di sini itu bukan 153 atau bilangan bulat, mungkin di sini ketahui 153,5, maka nanti untuk mencari batas atasnya itu kita tambahkan dengan 0,05. Sudah, sampai sini jelas. Kita selanjutnya mencari panjang kelas atau kelas length. Panjang kelas itu rumusnya adalah P, di mana P itu diketahui adalah panjang kelas TA dikurang TB. TA itu adalah tepi atas kelas, sedangkan TB adalah tepi bawah kelas, atau juga bisa untuk mencari panjang kelas ini dari BA dikurang BB ditambah 1, di mana BA itu tadi adalah batas atas dan BB itu adalah batas bawah ditambahkan dengan 1. Contoh soal pada tabel 31, kan tadi kan diketahui tepi atas kelasnya itu tadi kan 153,5. Nih. Tepinya 153,5 dan tepi atasnya adalah 156, pada yang tadi yang tepi kelas pertama kan kita ketahui bahwasannya tepi atasnya itu kan 153,5 dan tepi bawahnya itu adalah 150,5. Nah, di sini kita lihat 153,5 dikurang 150,5 sampai dengan 3, atau batas atas dikurang batas bawah. Batas atasnya tadi kan ini 153, sedangkan batas bawahnya kan ada 151. Jadi 153 dikurang 151 kan 2, ditambahkan dengan 1 sama dengan 3. Sampai sini kan sudah paham? Oke, kita lanjut.
Baiklah, kita lanjut ke cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval itu, yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada panjang kelas interval, yang ketiga ada banyak kelas interval, yang keempat ada interval kelas. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, ingat, apabila kalian dapatkan atau dihadapkan pada soal yang seperti ini, yang masih berbentuk daftar, bukan berbentuk tabel, dan juga daftar datanya ini masih acak-acakan atau bisa disebut dengan data mentah, cara mencarinya itu tadi, untuk kita membuat atau menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah yang harus kita buat itu, yang pertama itu kita urutkan dulu datanya dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kita urutkan datanya yang terkecil sampai data yang terbesar. Saya ingatkan lagi, apabila kalian dihadapkan pada soal yang masih seperti ini, yang masih berbentuk daftar, bukannya berbentuk tabel yang seperti tadi pada daftar 31, cara mencarinya atau cara menyajikan datanya itu ke dalam tabel distribusi frekuensi, langkah yang pertama, kita urutkan data ini tadi, data yang masih mentah ini tadi, dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Selanjutnya, kita carilah jangkauannya. Lalu yang kedua, yang ketiga, kita carilah panjang kelas interval. Yang keempat, kita carilah banyak kelas intervalnya. Yang kelima, kita carilah interval kelasnya. Nah, dari soal ini diketahui bahwa tinggi badan dari 30 orang siswa adalah ini. Ya kan? Jadi, langkah yang pertama kan sudah saya bilang tadi, kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Maka, data yang terkecil itu adalah 152 sampai dengan 173. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwasanya langkah yang kedua kita harus mencari range-nya dulu atau jangkauannya. Jangkauan itu adalah selisih dari data yang terbesar atau data maksimum dengan data yang terkecil. Di sini kita dapatkan rumusnya, yaitu R dikurang X max dikurang X min. Dari contoh soal di atas, maka range-nya, tadi kan di sini kan data yang terbesar itu kan adalah, setelah kita urutkan, data yang besar itu kan adalah 173 dikurangkan dengan 152. Ya kan? Karena 152 ini adalah data yang terkecil. Maka 173 dikurang 152 adalah 21. Nah, kita dapatkanlah si range-nya ini 21. Selanjutnya, yang kita cari adalah panjang kelas interval. Ya kan? Maaf, maksud saya bukan panjang kelas interval, maksud saya adalah banyak kelas interval. Oke, langkah yang ketiga seharusnya kita cari itu terlebih dahulu adalah banyak kelas interval ya. Nah, itu belum sempat saya ganti. Nah, langkah yang ketiga itu adalah kita mencari banyak kelas interval, di mana banyak kelas interval itu cara mencarinya menurut si Sturges itu K sama dengan 1 ditambah 3, log N, di mana N itu adalah banyak siswa. Tadi kan di sini sudah dijelaskan bahwa banyak siswa itu terdapat 30 orang, maka 1 ditambah 3,3 log 30 adalah 5,8 dibulatkan menjadi 6. Ya kan? Nah, selanjutnya kita mencari panjang kelas interval, di mana rumus mencari panjang kelas interval itu adalah P sama dengan R per K, di mana P itu adalah panjang kelas, sedangkan K itu adalah banyak kelas, dan R itu adalah rentang. Nah, tadi kan R kan sudah kita ketahui, rentang itu sama dengan range ya nak, dan range itu sama juga dengan jangkauan. Ingat, rentang itu sama dengan range sama dengan jangkauan ya. Nah, kita dapatkan rentangnya adalah 21, maka 21. Nah, banyak kelas itu adalah, banyak kelas intervalnya adalah 6. Maka 21
dibagi dengan 6 adalah 3,5 apabila dibulatkan menjadi 4. Ya kan? Nah, inilah dia Nah, selanjutnya kan tadi yang ke 5 kita mencari interval kelasnya ya kan? Interval kelas. Kelas interval BB sampai BA di mana BB itu adalah data terkecil. Sedangkan kita untuk mencari si BA ini tadi untuk batas atasnya atau kelas atasnya itu adalah data yang terkecil ditambah si P ini kan tadi adalah panjang kelas. Panjang kelasnya kan tadi kan kita ketahui itu kan atau kita dapatkan tadi kan panjang kelasnya 4 kan? Ya kan? 4 kan panjang kelasnya kan berarti kan 4 dikurang 1. 4 kurang 1 kan 3. Berarti untuk yang batas atasnya ini adalah 152 ditambah 3 sama dengan 155. Nah, berarti interval kelas yang pertama adalah 152 sampai dengan 155. Selanjutnya dari 155 itu kan kelanjutannya untuk kelas kedua adalah 156 kan sampai 159. Kenapa sampai 159? Kita lihatlah, apabila 156 ditambahkan dengan 3 menjadi 159 karena ya kan 156 ditambah dengan 3 tambah dengan 3 ini menjadikan 159 kan. Nah, kelanjutan dari 159 ini kan 160 apabila ditambah 3 untuk mencari batas atasnya kan 163 kan, begitulah seterusnya. Nah, beginilah cara kita menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari data atau dari interval kelas ini, dari data interval kelas ini 152 sampai 155 itu sebanyak berapa yang muncul. Nah, kita lihat 152 sampai 155 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, maka frekuensinya kita tulislah 8. Karena frekuensi itu kan adalah nilai yang munculnya berapa kali gitu kan. Nah, lanjut ke 156 sampai dengan 159. 156 sampai 159 ada berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka kita tuliskanlah di tabel ini 7. Lanjut kita dari 160 sampai 163. 160 sampai 163 ada berapa nak frekuensinya nak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, 164 sampai 167 ada berapa? Oke, 167 tidak ada, tidak apa-apa. Karena kan ini kan dia rentangan kan dari 164 sampai 167. Intervalnya inilah yang misalnya kalau misalnya nggak ada 167 pun tidak apa-apa. Jadi dari 164 sampai 167 saja yang kita cari di sini. Ternyata yang ada 164, 165 sampai 166. Kita hitung 1, 2, 3, maka frekuensinya ada 3. 168 sampai 171. 168 sampai 171 ada 4. Sedangkan 172 sampai 175 itu ada 3. Tidak apa-apa juga tadi seperti yang Ibu bilang 175 apabila tidak ada di sini tidak apa-apa. Yang terpenting kan ini kan intervalnya itu kan dari 172 sampai dengan 175. Nah, frekuensinya itu ada 3. Beginilah nak cara dari contoh soal ini tadi. Untuk menyajikannya itu seperti ini. Untuk menyajikannya itu menjadi double distribusi frekuensi. Oke, sekian dan terima kasihlah Ibu pada pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk kesimpulannya kalian bisa baca sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.